Pada saat bekerja, gue pernah disakiti oleh bos gue. Mulai dengan cara diomelin secara personal, sampai gue diomelin di depan teman-teman kerja gue. Coba gimana rasanya guys, pada saat itu hati gue campur aduk. Mau marah, tapi nggak bisa. Karena takut di PHK. Tapi kalau diem ya nggak bisa terima juga. Karena hal itu sangat menjatuhkan harga diri gue. Dan jadinya cara respon terbaik menurut gue adalah dengan cara gue berpuasa Senin Kemis. Dengan tujuan gue minta tolong kepada Sang Pencipta diberikan jalan keluar. Tapi lucunya pada waktu tertentu hati gue malah tumbuh namanya memaafkan kepada bos gue. Dan gue malah mengucapkan terima kasih kepada bos gue. Gue sendiri sampai sekarang heran kok bisa begitu guys. Leadership is fun. Halo guys, apa kabar? Gue berharap lu pada sehat semua ya guys. Selamat datang di podcast Inspirasi Growing. Nah, ngomong-ngomong tentang sakit hati nih guys. Dalam hidup kita pastinya ada orang yang menyakiti hati kita. Dan kita pun secara sadar atau tidak sadar pernah menyakiti hati orang lain. Artinya bahwa menyakiti orang lain itu tidak bisa kita kontrol guys. Dan jika kita merasa sakit hati, ya wajar. Oke, namanya manusia. Kita punya rasa sakit hati. Tinggal bagaimana kita bisa merespon untuk jadi baper alias bawa perasaan secara terus-menerus. Atau nih, bawa perenungan dan bawa pembelajaran agar kita bisa menjadi lebih matang, guys. Wow. Nah, podcast Inspirasi Growing kali ini nih, gue akan sharing manfaat apa saja jika kita menjalani proses memaafkan. Dan langkah-langkah apa saja dalam proses memaafkan. Hey, that's pretty good. Nah, yuk kita simak podcast Inspirasi Growing sampai selesai guys. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Hai semuanya, selamat datang di channel podcast Manusia Pembelajar. Nah, podcast ini menyajikan pembelajaran dan investasi nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Yuk kita dengerin. Pada saat gue bekerja, pernah disakiti oleh bos gue guys. Mulai dengan cara diomelin secara personal, sampai gue diomelin di depan teman-teman kerja gue. Coba gimana rasanya guys kalau diomelin. Oke, pada saat itu hati gue tuh campur aduk. Mulai marah tapi gak bisa karena takut di PHK. Tapi kalau diem aja ya gak bisa terima juga karena itu guys. Karena hal itu sangat menjatuhkan harga diri gue. Dan jadinya cara respon terbaik menurut gue adalah dengan cara gue berpuasa Senin Kemis guys. Dengan tujuan bahwa gue minta tolong pada Sang Pencipta untuk diberikan jalan keluarnya. Tapi lucunya pada waktu tertentu hati gue malah tumbuh namanya memaafkan kepada bos gue. Please no. Dan gue malah mengucapkan terima kasih kepada bos gue guys. What? Gue sendiri nih sampai sekarang heran lah kok bisa begitu. Nah, karena cerita tadi, biar gak penasaran, yuk kita kopas proses memaafkan ya guys. Dalam menjalankan fungsi untuk memulihkan rasa damai dan menuntaskan konflik guys, berbagai penelitian ilmiah telah menunjukkan berbagai manfaat yang luar biasa, terutama dari nilai memaafkan. Yang pertama adalah peneliti dari Silton dan Flannelly di tahun 2012 menyatakan bahwa memaafkan ternyata menimbulkan dampak yang sangat baik bagi kesehatan kita guys. Tingkat stres orang-orang yang mau memaafkan menjadi lebih rendah dan sikap suka bermusuhan nih maka juga ikut berkurang. Terus memaafkan kesehatan ini terlebih terasa untuk orang lanjut usia atau alias lansia guys.
yang dimana mereka mau memaafkan menjadi jarang mengalami grogi, kegelisahan, dan kesedihan. Nah, itu manfaat pertama dalam memaafkan. Yang kedua nih, dari peneliti Worthington di tahun 1999 menyatakan bahwa orang-orang nih yang nggak mau memaafkan maka akan lebih sering mengalami konflik, emosi negatif, dan ketidaksediaan untuk berkompromi guys. Wah, ini kan ngerepotin banget ya guys. Nah terus pasangan yang tidak mau saling memaafkan dapat menjadi saling bersaing dan saling menghitung skor masing-masing, yang mana yang paling menang dan mana yang paling kalah. Lah, ini lo kata pertandingan bola atau ingin merusak rumah tangga ya guys. Luar biasa, mana yang mau menang, mana yang kalah. Nah, di mana akan sangat buruk bagi suatu relasi, terutama pasangan kita guys. Nah, intinya proses nilai memaafkan itu mempunyai nilai-nilai yang besar atau nilai-nilai manfaat yang besar. Coba sekali lagi ulangi. Ulangi sekali lagi ya guys. Yang pertama berdampak positif bagi kesehatan. Yang kedua akan membangun relasi positif kepada sesama. Itu manfaat nilai memaafkan. Sekarang pertanyaan nih guys. Terus bagaimana caranya untuk langkah-langkah apa saja dalam proses memaafkan? Nah, itu kan pertanyaan lu guys. Oke, kita kupas guys. Oke, sebenarnya banyak metode dalam menjalankan proses memaafkan. Namun di sini gue mengutip dari buku psikologi positif yang bernama Robert Enright di tahun 2001. Sebelum gue jawab, yang harus gue garis bawahi adalah nilai memaafkan untuk suatu peristiwa yang sangat menyakitkan biasanya bukan proses yang mudah. Butuh komitmen dan proses yang berulang-ulang supaya proses memaafkan ini menjadi semakin dalam dan tuntas. Coba sekali lagi ulangi. Gue ulang sekali lagi biar lebih jelas. Jadi butuh komitmen dan proses yang berulang-ulang supaya proses memaafkan ini menjadi semakin dalam dan tuntas. Jadi dibutuhkan apa guys? Ketekunan untuk berlatih guys. Sampai sekarang ini gue juga masih belajar karena memang gak gampang. Dan kita akan belajar bersama-sama ya guys. Oke? Kita kupas ya guys. Oke, berikut ini langkah-langkah yang memaafkan yang dianjurkan oleh Robert Enright berdasarkan penelitiannya. Langkah pertama, ini catatan pribadi dari gue guys. Yaitu pertama adalah berdoa dan mintalah kepada Sang Pencipta bahwa lu berproses memaafkan orang lain. Tentunya berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing guys. Itu langkah yang pertama. Sekarang langkah yang kedua. Buatlah daftar orang yang pernah menyakiti dan yang mau lu maafkan. Coba sekali lagi ulangi. Ulang lagi ya guys. Buatlah daftar orang yang pernah menyakiti hati lo dan yang mau lu akan maafkan. Itu langkah yang kedua. Sekarang langkah yang ketiga, mulailah dengan rasa sakit yang paling ringan dan ambillah waktu untuk memikirkan bagaimana lu telah menderita karena ulahnya. Dan apa yang lu rasakan tentangnya, jadi ambillah waktu secukupnya. Bisa sambil berdoa agar lu lebih tenang dan minta bantuan dari Sang Pencipta untuk proses memaafkan. Sampai lu dapat dengan sukarela memutuskan untuk memaafkan dia. Itu langkah yang ketiga guys. Sekarang langkah yang keempat. Kalau lu nih udah dapat mengambil keputusan untuk memaafkannya, lu dapat mulai dengan berpikir tentang berbagai situasi dan sisi kepada pelaku yang menyakiti hati lu guys. Seperti apa? Seperti masa kecil si pelaku, berbagai luka batin yang terjadi kepada masa lalu si pelaku, dan tekanan-tekanan yang dialami oleh si pelaku. Nah, di proses ini, lu bisa mencoba untuk memahami pelaku dengan berpikir objektif tentunya guys.
Jadi penekanan adalah jangan mencari pembenaran dalam hati lo, melainkan berupayalah untuk sungguh-sungguh menemukan penjelasan yang empatik dan rasional yang dapat menjelaskan kenapa si pelaku itu melakukan perbuatannya. Memang proses ini nggak mudah dan butuh waktu yang tidak cepat, guys. Jadi butuh tahap demi tahap. Kita sama-sama belajar ya guys. Katakan nih, lu gagal berproses untuk memaafkan. Ya nggak apa-apa, wajar. Nama juga berproses. Kita akan coba lagi. Oke? Dan coba lagi. Nah, tentunya salam semangat ya guys. Langkah yang keempat ini. Sekarang langkah yang kelima, bila mana lu sudah berhasil menjadi lebih paham dan lebih tenang alasan perbuatan si pelaku, coba rasakan apakah lu merasa bersimpati dengan tulus kepada si pelaku, guys. Dan bisa jadi kita malah ingin berbuat baik kepada si pelaku. Wait a minute. Who are you? Ini harus dilakukan secara tulus dan tidak bisa dibuat-buat. Nah, kalau lo memang belum dapat dan merasakan bersimpati, ya nggak harus dipaksakan juga seketika, guys. Memang itu butuh waktu. Sekarang langkah yang keenam, pada akhirnya lu dapat memandang kembali pengalaman itu dengan cara yang baru dan mencoba menemukan makna dan hikmah dan tujuan yang lebih dalam dari peristiwa itu, guys. Nah, yang terakhir bila mana lu udah selesai, ulangi langkah-langkah yang sama untuk pelanggaran-pelanggaran lain dengan pelaku yang lain, guys. Nah, itu 6 langkah proses memaafkan yang bisa kita latih ya, guys. Ayo, kita sama-sama belajar ya guys untuk menjalankan proses memaafkan. Oke? Nah, jika lu mau diskusi atau ngobrol-ngobrol tentang nilai memaafkan, lu bisa hubungi tim Growing guys. Sehingga gue sebagai teman lu berharap tim Growing bisa bantu lu guys. Nah, lu bisa hubungi tim Growing di link yang gue tulis di deskripsi di bawah ini. Itu saja pembelajaran buat lu dan gue, podcast Inspirasi Growing pada hari ini. Oke? Salam Growth Mindset Indonesia. Dan salam Persatuan Indonesia Maju.